Pada tutorial kali ini kita akan bahas program rekursif pada C++, dimana sebelumnya kita sudah bahas penjelasan logika dan algoritmanya pada video sebelumnya. Oleh karena itu penjelasan program ini harusnya bisa lebih pendek karena sudah dibahas cukup detail pada video sebelumnya. Kita langsung aja pada contoh pertama kita ini untuk menjelaskan dulu bagaimana bentuk dari rekursif itu sendiri, yaitu strukturnya terlebih dahulu. Di sini kita lihat saya membuat suatu void tulis di mana ada intemennya cuma panggil tulis 5, jadi di sini akan ada angka 5 menggantikan X-nya. Sehingga proses rekursif ini sebenarnya hanyalah akan menulis sebanyak 5 kali cout ini. Tapi dengan sebuah pembatasan base case, di mana memang kalau namanya rekursif kita perlu namanya base case sebagai pembatas dari rekursif tersebut supaya tidak terjadi loopingnya infinite. Lalu di dalam rekursif tentu saja di dalam itu ada pemanggilan diri dia sendiri yang disebut dengan recurrence. Karena memang rekursif adalah memanggil nama diri sendiri, tapi yang dimana parameternya berubah tentunya, baik itu dia menurun ataupun dia menaik sesuai dengan kondisi base case dan recurrence-nya harus saling berhubungan. Jadi kalau program ini kita jalankan ya sebenarnya dia cuma menuliskan seperti biasa, cout seperti biasa, tapi di sini kita coba telusuri satu persatu. Pada saat X sama dengan 5 dia akan keluar ini contoh sebagai rekursif karena memang kondisi X5 itu masih terhadap if ini. Lalu dia akan buka lagi si tulisnya ini dengan nilainya dikurangin 5 kurang 1 4 dan begitu seterusnya 3 2 1 0 sehingga pada saat kondisi 0 dimana tidak lagi masuk ke dalam if ini sehingga tidak terjadi lagi pemanggilan rekursifnya, tidak terjadi recurrence lagi. Dia akan langsung ke bagian cout, hasil fungsi setelah dipanggil X adalah sekian. Dan lalu yang sebelumnya itu kan masih ada yang pada saat 1, 2, dan 3, 4, 5 dia akan mulai kebuka satu persatu karena kondisinya pada saat rekursif di 1, pada saat kondisi rekursif di 2 dia masih di sebelah sini. Setelah sudah selesai dia akan keluar ke bagian cout yang ini. Karena tadi dipanggil belakangan maka akan diakhiri juga belakangan. Karena pada saat yang 0 dia sudah dipanggil duluan, dia tidak langsung ke sini, terus langsunglah dia 1, 2, 3, 4, 5 memanggil masing-masing hasil fungsi setelah dipanggil, ya itulah dulu dia secara struktural gimana kita mengerti rekursif itu. Contoh berikutnya kita akan melihat dalam faktorial. Ya, program faktorial ini sering sekali dipakai untuk sebagai contoh. Karena itu kita pakai lagi faktorial ini untuk rekursif. Dimana rekursif pada faktorial kalau dijalanin ya sebenarnya sama aja hasilnya. Misalkan rekursif 5 ya sama seperti kita kalau sudah menjalankan yang pada reiteratif juga. Cuma bedanya di sini adalah bentuk di dalam rekursif itu ada proses rekurensinya, ada base case, ada proses rekurensinya. Jadi rumus dari rekursif untuk faktorial adalah menggunakan seperti ini. Base case-nya adalah n sama dengan 1. Jadi dia akan berhenti ketika n sama dengan 1. Dia akan return secara biasa tanpa memanggil rekursifnya, tidak memanggil rekurensinya, yaitu return 1 di sini. Sembari kita cout untuk bisa kita lihat apa sih yang lagi di print, apa sih yang lagi diproses. Lalu di sini yang bukan base case-nya yaitu hasil recurrence-nya itu kita akan masukin dia ke dalam variabel hasil di mana ada penggali dari n itu dikali, sementara pemanggilan recurrence-nya itu seperti tadi saya bilang pasti akan ada parameternya itu n-nya itu berkurang ataupun bertambah sesuai dengan target dari base case-nya kita berapa. Jadi di sini ada n-1 sehingga nanti kalau kita iterasi adalah kurang lebih seperti ini. Pada saat n-nya adalah 5, maka dia akan keluar 5 kali faktorial rekursif 5 kurang 1 yaitu 4. 4 habis itu keluar lagi 4, habis itu 4 kurang 1 jadi 3, begitu seterusnya sehingga nanti semuanya kebuka. Pada saat kondisinya 1 berarti dia tidak panggil lagi rekursifnya, tidak panggil recurrence lagi, maka akan return 1. Setelah itu sudah selesai seperti tadi saya bilang, maka kita jalankan proses perkaliannya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sehingga keluarlah 120. Inilah rekursif pada faktorial. Contoh berikutnya adalah kita mau ngomongin sum sekuensial. Sum sekuensial ini adalah kita mentotal suatu rentang bilangan yang disebutkan dari A sampai B, di mana kita akan total hasil kuadratnya masing-masing. Jadi program ini kalau kita jalankan, saya tutup dulu yang faktorial, saya jalankan kembali, maka dia akan keluar misalkan saya isinya 5 dan 10 ya, seperti tadi saya bilang 10. Dia akan keluar kuadrat dari 5 25, kuadrat dari 6 36, kuadrat dari 7 49 dan begitu seterusnya. Nah, semuanya itu nanti akan ditotal sehingga hasil adalah 355. Jadi dibalik itu rumusnya adalah seperti ini. Kan ini sedikit berbeda karena ada dua parameter di dalam ini yaitu M sama N. Karena kan memang seperti judulnya dari rentang A sampai rentang B. Di sini saya gunakan M sama N. Lalu di sini akan ada base case-nya M lebih kecil pada N. Jadi kan kita mau M-nya tuh naik. M-nya naik pelan-pelan, terus nanti kalau M-nya sudah mencapai
nilai n, ya berarti keluarlah base case yang tidak memanggil rekurensinya. Sementara rekurensinya di sini adalah m dikali m ditambah sum sequential rek m plus 1. Jadi m-nya itu increment naik, m-nya increment naik, jadi angkanya tadi 5, habis itu 6, 7 dan seterusnya. Jadi kalau kita tracing itu kurang lebih kayak gini. Awalnya 5, berarti kan 5 kali 5 25. Terus 5 itu akan bertambah menjadi 6, 6,10. Jadi memanggil lagi fungsinya rekursif lagi sehingga akan keluar 36. Lalu 6 itu akan nambah jadi 7. Begitu seterusnya 7, 8, 9, 10. Pada saat 10 tentu saja sudah keluar dari if yang ini masuk ke dalam else, dimana m-nya itu sudah sama dengan n, tidak memenuhi lagi kondisi if m lebih kecil daripada n. Karena itu dia akan return m kali m-nya, dimana returnnya itu 10 kali 10. Terus semuanya itu ditambahin seperti tadi kita lakukan dan hasilnya keluarlah 355. Ya, inilah dia proses rekursif pada C++. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.